Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 tanda jika mantan ternyuh melihat penderitaanmu. Nah, jadi ternyuh itu adalah terharu, ya, tersentuh, yang disertai dengan rasa sedih karena melihat sesuatu kan. Jadi kan ketika mantan mengkhianati kita, kita menderita. Dan banyak orang kemudian curhat di media sosialnya. Tujuannya tentu selain untuk membuat beban yang dia rasakan itu bisa sedikit berkurang, tetapi sebenarnya curhatnya itu bukan untuk dilihat oleh teman-teman atau followernya di media sosial. Harapannya mantannya mengintip media sosialnya. Walaupun dia sudah memblokir media sosial, tapi kan dia masih bisa mengintip media sosial kita dengan menggunakan begitu banyak cara. Apakah pinjam akun media sosial sahabatnya, dan seterusnya. Nah, harapannya dia ngintip media sosial kita dan membaca curhat kita, kemudian dia jadi ternyuh. Ya. Nah, ketika mantan ternyuh, ya, tersentuh, terharu, ikut sedih dengan penderitaan kita, tandanya ada 3. Ya, yang pertama, kalau mantan memang ternyuh, maka mantan tidak akan pernah mengkhianati kita. Lah ini sudah terlanjur mengkhianati. Nah, maka kalau dia ternyuh, dia tersentuh, dia terharu, dia ikut sedih, dan dia tidak mau kalau kita sedih, maka kalaupun dia misal khilaf, ya, misal mantan sedang lupa diri dan seterusnya, atau tergoda, terlanjur kemudian mengkhianati, tetapi dia ternyuh, maka dia akan kembali kepada kita. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang mantan tidak pernah kembali, bahkan tidak pernah mencoba menghubungi kita. Ya, artinya memang mantan tidak ternyuh, tidak tersentuh dengan curhat penderitaan kita di media sosial kita. Itu yang pertama, ya. Dan kalau mantan itu memang orang yang punya sifat yang halus, ya, mudah tersentuh, mudah ternyuh, itu memang biasanya dia tidak akan pernah mengkhianati kita. Dia tidak mau melihat kita susah, dia tidak mau melihat kita menderita, maka dia tidak akan pernah mengkhianati kita. Ya. Kemudian tandanya yang kedua, kalau mantan ternyuh dengan curhatan kita, maka dia akan menghubungi kita. Dia akan bertanya kabar, dia akan menunjukkan kepeduliannya, perhatiannya, dan seterusnya. Nah, itu namanya orang yang ternyuh. Kita pun begitu. Kita tahu misal ada teman kita curhat, sahabat kita saat kuliah curhat di media sosial, jika bisnisnya bangkrut, dan seterusnya. Apa yang kita lakukan ketika kita ternyuh, kita terharu? Kita akan mencoba menghubungi dia, kita akan mencoba memberikan bantuan semaksimal yang bisa kita lakukan. Nah, jadi kalau mantan ternyuh, ya, kalaupun dia tidak kembali, dia akan menghubungi kita. Yang ketiga, kalau mantan ternyuh, terharu, tersentuh, ikut sedih dengan penderitaan kita,
maka mantan akan menunjukkan kepeduliannya terhadap penderitaan kita. Kalaupun dia tidak menghubungi, maka dia tidak akan menambah beban penderitaan kita. Caranya bagaimana? Ya, kalau dia mengkhianati kita pada saat ini, maka postingan-postingan mesranya dengan orang ketiga itu akan dia hapus, akan dia sembunyikan semua. Ya, karena dia membaca di media sosial kita betapa kita marah, menderita, susah, sedih, dan seterusnya. Melihat dia pamer kemesraan bersama orang ketiga, maka kalau dia ternyuh, dia tidak akan menambah beban kita. Dia akan hapus tuh postingan-postingan bersama orang ketiga, walaupun mungkin dia tetap bersama orang ketiga. Dia akan menyembunyikan postingan tadi dan dia tidak akan lagi posting kebersamaannya dengan orang ketiga. Kan dia masih bisa posting yang lain-lain tentang pekerjaannya, tentang hobinya, ya, tentang teman-temannya yang lain dan seterusnya. Nah, maka itu 3 tanda kalau mantan ternyuh dengan penderitaan kita. Kalau mantan tidak ternyuh, ya kan manusia itu ada yang lembut, ada yang halus, ada yang mudah tersentuh, ada yang perasa, dan seterusnya. Nah, tetapi orang yang memang tidak ternyuh itu, tidak mudah tersentuh itu adalah karakter, sifat orang-orang yang memang memiliki karakter yang keras, ya. Orang yang keras itulah kenapa dia tega untuk mengkhianati kita, ya, karena hatinya memang keras. Dia tidak peduli dengan penderitaan orang lain. Bahkan ini bukan orang lain, ini seseorang yang sudah berkorban segalanya untuk dia. Orang yang keras tidak pernah peduli dengan itu, karena bagi dia yang terpenting adalah kebahagiaannya. Yang menjadi tujuan hidupnya adalah kebahagiaannya. Walaupun dengan itu dia mengorbankan kita, walaupun dengan itu dia membuat kita seseorang yang sangat berjasa untuk dia menjadi amat sangat menderita. Ya. Nah, sekarang yang paling penting, kalau kita tahu persis bahwa mantan tidak tersentuh dengan curhat kita, maka kita juga harus berhenti curhat. Yang harus kita lakukan sekarang di media sosial adalah menampilkan keberhasilan kita. Karena biasanya orang yang tidak bisa tersentuh dengan penderitaan orang lain itu punya ketertarikan yang besar dengan keberhasilan, kesuksesan, kekayaan orang lain. Ya. Nah, jadi sekarang yang perlu kita lakukan adalah bekerja sekeras-kerasnya. Wa alaysa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Kita bekerja sekeras-kerasnya, insya Allah kita bisa mendapatkan rezeki yang sebanyak-banyaknya dan mantan akan tertarik, penasaran dengan kita ketika yang kita tampilkan di media sosial itu bukan curhat penderitaan kita, tapi kita berbagi tentang berbagai kesuksesan yang bisa kita capai. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.